adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik. Itu selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Karena inilah level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dululah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja, meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah, ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk. Karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana, dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga.